Halo semua, kenalin nama gue Ilham dan gue dari angkatan 21. Sekarang gue sedang melanjutkan pendidikan gue di IPB University atau Institut Pertanian Bogor. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan ngejelasin tentang sedikit tentang jurusan gue nih, yaitu teknologi pangan. Jadi yang pertama, teknologi pangan itu apa sih? Jadi teknologi pangan adalah program studi atau jurusan yang mempelajari tentang berbagai hal tentang bahan makanan, seperti sifat fisik atau sifat kimia dari bahan makanan sampai belajar tentang mikrobiologis. Lalu selanjutnya terdapat beberapa miskonsepsi nih tentang teknologi pangan. Yang pertama, selalu disangka jurusan teknik. Yang kedua, dianggap sama dengan jurusan gizi. Yang ketiga, prospek kerjanya hanya menjadi quality control, padahal bukan. Dan nanti di slide selanjutnya akan dibahas. Dan yang keempat, jurusan ini kerjanya hanya masak atau kayak chef gitu. Padahal salah, beda jauh, beda jauh. Selanjutnya, teknologi pangan ini belajar apa aja sih? Yang pertama ada kimia-kimiaan gitu, dari kimia dasar, kimia organik, kimia fisik, dan kimia pangan. Selanjutnya ada biologi-biologian nih, biologi dasar, mikrobiologi pangan, dan biokimia pangan. Jika udah yang dasar-dasar, sekarang masuk ke teknologi pengolahan pangan, analisis pangan, sampai jaminan mutu pangan. Nah, selanjutnya teknologi pangan ini ada di mana aja sih? Kebetulannya ada banyak di Indonesia, tapi di sini gue cuma cantumin dari beberapa univ top lah, bisa dibilang di Pulau Jawa. Yaitu ada di IPB Bogor, UGM Jogja, UB Malang, Unpad Bandung, UNS Solo, dan Undip Semarang. Buat yang swasta kebetulannya ada juga, dan yang terkenal di BINUS. Selanjutnya kita masuk prospek kerja yang tadi nih, yang katanya cuma bisa jadi quality control. Jadi yang pertama, iya benar, quality control. Jadi quality control ini adalah pengendalian mutu atau pengendalian kualitas yang melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dan jasa dirancang dan diproduksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen sendiri. Nah, yang kedua ini ada product developer. Product developer ini merupakan salah satu bagian dari research and development yang bertanggung jawab untuk pengembangan produk dan proses. Dalam tim ini kita dapat atau diharuskan untuk menciptakan suatu produk baru, bisa dari inovasi maupun berkembang produk yang sudah ada. Tujuan utama dari product developer ini adalah memberikan suatu hal yang baru kepada konsumen. Nah, di sini ada prospek kerja lainnya nih. Yang pertama bisa jadi market researcher, product manager, peneliti bioteknologi, konsultan pangan, ada bagian perencanaan, pengembangan, dan penelitian produk bioteknologi, bagian pengendalian mutu produk dan kesehatan. Di jurusan ini kita juga bisa kok kerja di BPOM, itu yang nentuin halal apa enggak, di kementerian juga bisa. Selanjutnya, nah ini nih, karakter yang dibutuhkan di jurusan ini. Yang pertama ada teliti, jelas, detail, observan, bisa bekerja sama dengan tim, tekun, terstruktur. Nah, yang terakhir ini senang melakukan riset. Itu jelas karena di jurusan ini, bahkan di jurusan IPA lainnya, kita banyak melakukan riset atau penelitian-penelitian gitu. Jadi harus demen deh pokoknya sama penelitian. Nah, ini juga ada beberapa data SBMPTN untuk jurusan ini dari beberapa universitas tahun 2021. Yang pertama ada UB nih, rata-rata nilainya 645,23. Daya tampungnya ada 76, peminatnya ada 870, sehingga keketatannya 1:11. Di IPB rata-rata nilainya 657,46, daya tampungnya 48, peminatnya ada 862, dan keketatannya 1:18. Di UGM rata-rata nilainya 671,93, daya tampungnya 39, peminatnya 826, keketatannya 1:21. Di Unpad rata-rata nilainya 651,11, daya tampungnya 48 dari peminat 974 orang, keketatannya 1:20. Di UNS rata-rata nilainya 628,75, daya tampungnya 30, peminatnya dari 1.211 orang, keketatannya 1:40. Dan di Undip rata-rata nilainya 640,88, daya tampungnya 45, peminatnya 902 orang, keketatannya 1:20. Jika dilihat sih emang susah, dan itu makanya kalau mau masuk sini tuh, bahkan masuk jurusan manapun harus semangat belajarnya buat UTBK, kan yang disiapin tuh UTBK. Nah, selanjutnya di perkuliahan harus aktif ya. Karena jika aktif di perkuliahan, ini manfaatnya nih. Yang pertama jelas dapat melatih kerjasama. Yang kedua dapat mendapat relasi. Yang ketiga dapat dikenal banyak orang. Dan yang keempat, orang-orang tahu kalian ada. Gitu. Karena kalau kalian
pasif gitu, nggak ikut apa-apa. Yang mana tahu orang-orang kalau kalian ada di jurusan itu gitu. Nah, selanjutnya organisasi yang dapat diikuti. Nah, ini dalam intra kampus ya, dalam kampus gitu. Yang pertama ada himpunan. Himpunan itu jadi kayak organisasi yang mencakup dari suatu jurusan doang. Contohnya ada HIMITEPA IPB, itu himpunan mahasiswa teknologi pangan gitu. Selanjutnya ada BEM fakultas, satu tingkat di atas himpunan, dan yang terakhir tentunya ada BEM universitas atau BMKM di IPB. Selanjutnya ada lomba-lomba nih. Buat teknologi pangan juga banyak lombanya gitu. Ini gue cuma nyentuhin beberapa nih. Yang pertama ada gelar teknologi pangan, yaitu kompetisi esai dan inovasi pangan yang dilaksanakan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua ada Foster atau Scientific Paper Competition yang dilaksanakan oleh Sugija Pranata Catholic University. Dan yang ketiga ada Food Product Development Competition atau disingkat FPDC yang dilaksanakan oleh IPB gitu. Nah, kan semuanya udah jelasin nih. Nah, ditunggu ya di teknologi pangan. Kalau kepo-kepo bisa langsung aja tanya di itu ID lainnya udah dicantumin. Ilham.adilio. Ditunggu. Makasih.